Nah, untuk TM yang ke-6 ini, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa, jadi nanti kalian bisa tahu gimana proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Gitu. Menjelaskan kebutuhan dan peranan zat gizi, menjelaskan ASI dan PASI ya, mengganti ASI, menjelaskan penentuan status gizi, dan menjelaskan masalah gizi. Sebelumnya kita sudah sedikit belajar ya di TM sebelumnya, bahwasanya perkembangan dan pertumbuhan bayi itu dia pesat ya. Jadi perkembangan dan pertumbuhannya pesat, dan juga selain bayi itu ada remaja ya, dari segi pertumbuhan dan perkembangannya itu pesat kayak gitu. Jadi sudah bisa membedakan ya pertumbuhan itu gimana, perkembangan itu gimana gitu. Nah, kalau bayi sendiri, jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau bayi itu adalah anak usia 0 sampai 1 tahun itu namanya bayi. Kayak gitu. Nanti kalau balita, itu nanti di atasnya 1 tahun. Balita, bawah 5 tahun. Jadi di atas 1 tahun sampai 5 tahun. Kayak gitu. Tapi biasanya kita sering mendengar ya, ada istilahnya batita, bayi di bawah 3 tahun, kayak gitu juga baduta, bayi di atas 2 tahun, kayak gitu. Bayi di bawah 2 tahun kayak gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Tapi baduta dan batita itu dia termasuk balita gitu ya, bawah 5 tahun, bayi yang umurnya di bawah 5 tahun kayak gitu. Nah, untuk perkembangan fisik nih ya, perkembangan fisik panjang badan bayi itu rata-rata 50 cm dengan berat 3,4 kg. Jadi kalau nanti bayi baru lahir itu dia berat badannya di bawah 2,5 ya, 2.500 gram, termasuk BBLR. Jadi berat badan lahir rendah, gitu. Makanya perlu diantisipasi, gitu ya. Jadi ada penanganan yang khusus. BBLR kemarin sudah belajar ya, itu penyebabnya apa, gitu. Dari pihak si status gizi ibunya itu bagaimana, gitu. Atau biasanya juga karena ibunya bayinya tuh lahir prematur. Gitu ya, bayi lahir prematur, jadi belum sampai 9 bulan itu sudah lahir. Atau biasanya bayi yang lahirnya bayinya kembar, gitu ya, entah 2, entah 3, itu rentan BBLR. Nah, setelah 0 sampai 14 hari ini terjadi penurunan berat badan secara fisiologis, jadi 5 sampai 10% dari 3,4 kg kayak gitu. Tapi itu normal karena nanti itu akan kembali ke berat badan normalnya dia kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat di ini ya, jadi CDC sama WHO itu dia mengeluarkan growth chart kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu ya, misalkan dia berat badannya berapa di umur yang keberapa. Nah, harusnya berat badannya berapa tuh? Kayak gitu itu bisa tahu. Nah, 4 penyesuaian utama bayi baru lahir itu tentunya dari suhunya ya. Pasti di dalam rahimnya ibu sama suhu di luar itu berbeda ya. Makanya bayi pas waktu lahir itu biasanya nangis karena memang perbedaan suhu antara yang di luar dan di dalam. Pernafasannya pun juga berbeda kayak gitu. Nah, di sini untuk perkembangan fisiknya bayi juga dia sudah distimulus ya. Maksudnya di sini melalui kegiatan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayi IMD itu dia dilakukan setelah bayi dilahirkan. Jadi bayi diletakkan di perutnya ibu, nanti bayi diberikan waktu untuk diberikan biasanya lama sih 2 jam atau 3 jam kayak gitu, tergantung bayinya ya. Jadi bayi nanti itu akan merangkak mencari sumber makanannya, jadi mencari puting ibunya untuk yang mendapatkan ASI ibunya seperti itu. Berarti ini sudah ada respon menghisap gitu ya. Menelan juga dan cara pembuangan melalui organ-organ sekresi. Karena pasti berbeda ya, kalau pas waktu di rahim pasti pengeluarannya itu ya lewat dari ibunya atau memang bukan lewat ibunya sih, nggak ada pengeluarannya karena memang mendapatkan kebutuhan yang sesuai gitu ya. Misalkan kurang pun diambil dari cadangannya ibunya. Makanya gizi ibunya atau asupan ibunya itu pas waktu hamil nggak boleh kurang gitu, karena memang
bayi itu juga ngambil cadangan dari ibunya sebisa mungkin cukup gitu ya kebutuhannya. Gitu. Jadi bayi itu dia nggak BAB selama 3 hari minimal ya, minimal 3 maksimal 3 hari itu nggak masalah, maksimal 3 hari ya. Karena memang ASI itu terserap sempurna ya. Jadi biasanya kan BAB-nya masih agak encer kayak gitu ya. Yang selanjutnya perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini perkembangan secara pengetahuan ya. Jadi semua proses psikologi yang berkaitan dengan individu mempelajari yang ada di lingkungannya. Kayak gitu. Nah, biasanya ini rangsangan ini mulai dari bayi lahir sampai usia 2 tahun. Gitu. Jadi perkembangannya ya, kalau ini ya, perkembangannya sudah mulai pesat. Kayak gitu ya. Terus kemampuan bayi untuk mengorganisir, jadi ini contoh dari perkembangan kognitif ya yang sensori motoriknya ini. Jadi kemampuan bayi itu bisa dalam mengkoordinir dan mengkoordinasi sensasi melalui gerak-gerakan dan tindakan fisiknya. Jadi tangannya kayak gitu ya, menggapai sesuatu kayak gitu. Sudah mulai memasukkan apapun ke dalam mulutnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau menurut ilmu psikologi ya, gitu ya. Jadi bayi itu dia diberikan fasilitas mainan, gitu misalkan ya mainan untuk gerakannya ini juga biar bisa lebih berkembang lagi. Gitu. Jadi ada mainan-mainan kayak gitu ya. Jadi misalkan untuk gerakannya, gitu ya gerakannya. Jadi ada mainan seperti puzzle atau apa seperti itu. Yang terakhir dari perkembangan bayi itu perkembangan psikososial. Psikososial. Jadi perkembangan ini tuh lebih ke gerakan seperti menendang kaki atau apa saja di dekatnya, mengibaskan tangan, menjerit atau meronta-ronta. Jadi beberapa bayi dalam perkembangan psikososialnya ini lebih banyak emosi senangnya ya dibandingkan tidak senangnya. Misalkan ada bayi nangis, kayak gitu kan yang tidak senangnya ya. Jadi perkembangan psikososial yang tidak senang gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang perkembangannya ini lebih banyak ke emosi yang senang gitu ya. Jerit itu pun biasanya juga suatu respon melihat sesuatu yang menurut dia itu ini apa namanya? Kayak apa sih namanya? Jadi kayak pengen tahu atau apa gitu, excited kayak gitu terhadap sesuatu kayak gitu. Jadi jeritnya jeritnya dia nggak selalu dia nggak senang gitu terhadap sesuatu, nggak seperti itu. Ya. Nah pola emosi ini juga bisa contohnya itu dia ketakutan kayak gitu, yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya dia karena suara keras, ruangan gelap, tempat tinggi, atau binatang. Ya, dia menyebabkan dia menjerit atau meronta-ronta. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang selanjutnya, peranan zat gizi. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan itu kan masih ini ya, masih ASI aja ya, ASI eksklusif ya, kayak gitu. Nah ini saya nggak apa-apa ya bicara mengenai balita dulu ya, kayak gitu ya, yang di bawah 5 tahun. Jadi ini termasuk nanti bisa ada hubungannya dengan bayi juga, kayak gitu. Walaupun umurnya tetap 1 tahun ke atas ya. Kayak gitu. Jadi 60% kematian balita itu disebabkan oleh kurang gizi. 2/3 dari kematiannya ini disebabkan karena praktek pemberian makanan yang kurang tepat. Jadi PMBA, pemberian makanan bayi dan anak yang kurang tepat dan terlalu dini. Nah, biasanya kalau yang kurang tepat ini biasanya terjadi pada usia balita ya. Jadi misalkan pemberian MPASI, makanan pendamping ASI, jadi teksturnya dia nggak sesuai. Jadi kan akhirnya dia untuk pencernaan si bayinya akan bekerja lebih keras lagi gitu ya. Jadi kalau di atas 6 bulan itu masih agak cair gitu ya konsistensi dari makanannya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, biasanya kalau terjadi pada bayi itu adalah pemberian makan terlalu dini. Pemberian makanan terlalu dini. Ada istilahnya makanan prelakteal, ada istilahnya pemberian MPASI yang terlalu dini. Kalau pemberian makan prelakteal itu biasanya diberikan
0 sampai 3 hari setelah bayinya lahir gitu ya. Biasanya kalau keluarga ataupun saudara-saudara kita yang masih memegang misalnya adat gitu ya, atau memang juga pengetahuannya kurang kayak gitu, biasanya menganjurkan ini diberikan ini aja pas setelah lahir, diberikan madu aja, diolesin madu gitu, atau diberikan air tajin kayak gitu. Nah, itu termasuk makanan prelakteal. Jadi diberikan 0 sampai 3 hari setelah melahirkan gitu. Jadi seharusnya itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian memberikan edukasi harus ada faktanya kayak gitu ya. Jadi misalkan pemberian madu, pemberian air tajin kayak gitu. Itu nanti akan memperberat kinerja dari ginjalnya karena bayi itu kan ginjalnya masih kecil ya, kayak setelur lebih kecil lagi gitu ya, lebih kecil daripada telur kayak gitu. Nah, itu dia akan memperberat kinerja ginjalnya gitu, ketika dia dimasukin makanan-makanan yang secara kebutuhannya itu lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin energinya lebih tinggi dibandingkan dari kebutuhannya. Jadi kalau anak sudah bayi ya, bayi sudah diberikan makanan lakteal kayak gitu. Itu sudah tidak disebut sebagai bayi yang istilahnya menganut ya ASI eksklusif. Karena kalau ASI eksklusif tuh pure dia 100% itu ASI. Kayak gitu. Tapi misalkan seperti yang kita diskusikan kemarin ya. Diskusikan kemarin, misalkan ibunya ternyata produksi ASI-nya sedikit, sudah distimulasi dengan asupan makanan, vitamin kayak gitu. Tapi ternyata ibunya produksi ASI-nya tetap segitu-segitu aja. Nah, ini bisa diberikan PASI ya, pendamping ASI, itu nggak masalah. Gitu. Atau misalkan ternyata pas waktu dilahirkan ibunya dia ada pendarahan gitu ya, jadi harus terpisah gitu ya dengan si bayi gitu. Walaupun kita sudah ini ya sudah tahu bahwasanya bayi itu selama 3 hari itu sebenarnya tidak butuh makanan setelah lahir tuh. Nah, maksudnya itu jadi kalau nggak diberikan makanan tuh sebenarnya nggak masalah karena bayi masih punya cadangan kayak gitu. Tapi kalau lebih dari itu, kalau misalkan masih terpisah dengan ibunya, itu bisa diberikan susu formula. Gitu. Bisa diberikan PASI. Gitu ya. Atau misalkan kalau memang nggak mau ya, nggak mau susu formula, pengennya ASI aja, bisa mencari misalnya saudaranya gitu ya, ada yang ternyata lahirnya waktunya nggak terlalu jauh, gitu. Itu bisa. Yang penting saudara dan dia ini apa namanya, gendernya sama. Gendernya beda itu nggak masalah, tapi harus dititeni ya, saya bahasa Jawanya ya, harus tahu gitu ya. Nanti kalau sampai gede nggak boleh punya hubungannya lebih dekat gitu. Maksudnya seperti pernikahan gitu nggak boleh ya, karena sepersusuan. Tapi sepersusuannya di sini yang pernah saya bilang ke kalian itu sepersusuannya itu bukan dia satu kali apa namanya mendapatkan ASI dari saudaranya atau mendapatkan ASI dari orang lain terus disebut sepersusuan tuh enggak. Jadi dia dalam waktu yang lama baru disebut dengan sepersusuan kayak gitu. Nah, di sini misalkan tadi ya diberikan makanan prelakteal itu nanti bisa terkena infeksi. Bayinya bisa diare kalau memang dia kebutuhannya lebih besar gitu ya. Jadi misalkan kalau bayi-bayi itu sudah diberikan ini ya, kalau tadi makanan prelakteal ada juga MPASI yang terlalu dini. Jadi sudah diberikan buah-buahan kayak pisang, pepaya yang lembut-lembut kayak gitu ya, usia 4 bulan gitu sudah diberikan gitu. Padahal bayinya belum bisa metabolisme dari makanan tersebut. Gitu. Teksturnya pun juga lebih ini ya, lebih kasar gitu ya, padahal dia butuh yang lebih cair. Gitu. Akhirnya ya bisa terjadi diare. Nah, ini kebutuhannya. Jadi kebutuhan bayi lebih besar ya tadi dibandingkan dengan fase lainnya, atau dia pesatnya itu kalau fase ya, di semua fasenya pesat bayi dan juga remaja ya. Nah, kebutuhan yang besar ini memang dibutuhkan untuk pertumbuhannya, gitu ya. Jadi untuk mempercepat pembelahan sel dan sintesa data. Jadi ini selama pertumbuhannya dia ya. Nah,
Ini ya, jadi asupan 0 sampai 6 bulan ini dia ASI eksklusif, sedangkan asupan yang lebih dari 6 bulan ini bisa. Ini ASI dan MPASI. Jadi nanti ada takarannya nih. Jadi kalau dia masih 6 sampai 8 bulan gitu ya, dia masih lebih banyak ASI ketimbang MPASI. Jadi nanti kalau semakin tinggi bulannya seperti 8 sampai 9 sampai 11 kayak gitu. Nah, ini sudah mulai setengah-setengah nih. Itu akan menyesuaikan nanti hormonnya, kayak gitu hormon ibunya. Jadi ASI yang keluar nanti nggak sebanyak ketika usia yang ini 0 sampai 6 bulan kayak gitu. Di KIA, kartu ibu dan anak ya, yang biasanya diberikan ke ibu biasanya pas waktu hamil tuh di situ sudah ada panduannya. Jadi kalau kalian pengen kepo nih dengan KIA, di Google juga ada, di internet juga ada, sudah ada softnya juga ya. Jadi berapa sih porsi pemberian ASI MPASI kalau dia sudah lebih dari 6 bulan, itu sudah ada. Nah, untuk usia yang 0 sampai 6 bulan, nah, ASI eksklusifnya ini kira-kira 6 sampai 8 kali per hari atau dia on demand. Maksudnya on demand ini sesuai dengan kebutuhannya si anak. Biasanya kan anak, biasanya ibunya ngejamin ya, jam-jaman gitu. Oh, ini jam segini sama jam segini nanti berapa kali gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan si anaknya, atau pas waktu mungkin anaknya lapar kayak gitu. Nah, itu dia namanya on demand. Jadi bisa jadi ini lebih dari 8 kali sehari kayak gitu ya. Nah, biasanya durasinya sekali ini menyusu itu sekitar 30 menit. Seperti itu. Tapi nanti saya di sini nggak bahas mengenai MPASI ya, walaupun dia sampai 1 tahun, nanti MPASI-nya dijelaskan pas waktu balita, gitu. Biar nanti nggak terlalu banyak materinya di sini. Nah, kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi ini, energinya ini kebutuhan BMR-nya, basal metabolic rate-nya ya. Jadi kemarin ya, basal metabolic rate itu adalah kebutuhan seseorang hanya ketika dia bernafas dan untuk denyut nadinya. Jadi istilahnya kebutuhan ketika seseorang itu tidur. Gitu. Jadi BMR-nya 2 kali kebutuhan dewasa. Kebutuhan energinya ini tergantung ukuran dari si bayi, makanya biasanya itu kan ada perhitungan sesuai dengan berat badannya, atau tinggi badannya, seperti itu ya. Gendernya, tingkat metabolismenya, suhu tubuhnya, aktivitas fisiknya juga. Kalau aktivitas fisiknya tentu dia yang ini ya, usia di atas 6 bulan ya. Untuk kebutuhan energi pada tahun pertama, jadi nanti setelah ini ada kebutuhan untuk tahun pertama untuk 6 bulan pertama sama 6 bulan kedua ya. Jadi untuk tahun pertama tuh 10 sampai 100 sampai 110 kilokalori dikali berat badannya ya. Jadi misalkan berat badannya 10 kayak gitu. Jadi ini 110 dikaliin 10 seperti itu. Jadi per kilogram berat badan maksudnya nanti dikali dengan berat badannya. Nah, penggunaan energi ini untuk beberapa poin ya. Jadi 50% untuk basalnya. Jadi untuk ketika dia tidak melakukan apa-apa tuh dia 50%-nya. Nah, 5-10% ini untuk SDA, Specific Dynamic Action. Jadi dia aktivitas, bukan aktivitas sih. Jadi kebutuhan ini berdasarkan pengaruh makanan atas kegiatan tubuhnya. Gitu. 12% untuk pertumbuhan si bayi, 25% untuk aktivitasnya, 10% ini disekresi atau dibuang ya melalui feses. Nah, pemenuhan energi, jadi proporsinya ini ya, proporsinya jadi tetap sama ya. Jadi karbohidrat itu pasti dia paling tinggi dibanding dengan kebutuhan makronutrien lainnya. Jadi karbohidratnya sekitar 50-60%. Jadi seperti kemarin ya. Jadi nanti kalian bisa milih nih, mau yang mana nih, mau 50, mau 55, mau 60, nah itu terserah. Gitu ya. Terus lemaknya nanti 25-35%. Nah, ini 15-20% dari total energi pada usia 6 bulan. 30-35% dari total energi dari pas waktu usia di atas 6 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau dia dikurang dari 6 bulan bisa pakai 15-20-an. Kayak gitu. Nah, untuk proteinnya itu 10-15%. Untuk proteinnya nanti bisa per ini ya, 6 bulan pertama sama 6 bulan kedua. Kalau ini pakai persen,
Kalau yang ini dia pakai gram dikali berat badannya. Jadi nanti kalian bisa pilih ini, bisa pilih yang ini. Seperti itu. Jadi kalau dia pakai yang ini ya, misalkan pakai yang gram kayak gitu ya, berarti ntar 0,6 bulan, misalkan dia 5 bulan kayak gitu ya, 5 bulan dia beratnya misalkan 8 kilo kayak gitu. Berarti 2,2 kali 8. Nah, itu nanti gram. Kalau persen, ini pasti kita akan mengkonversi. Biasanya kan ini 10-15% dari total energi kan ya, dari total energi yang ini. Jadi ini nanti satuannya masih dalam bentuk kilokalori, makanya kita perlu mengkonversi. Jadi diingat ya. Jadi karbohidrat sama protein ini dia kalorinya itu, kalorinya per gram itu dia 4 kilokalori. Sedangkan lemak itu yang paling tinggi ya, 9 kilokalori. Jadi kalau ini mau dijadiin kilokalori ke gram berarti harus dibagi dengan 4. Kalau ini dia bisa langsung. Nah, untuk lemak nih pada usia 6 bulan, 6 bulan ini, 6 bulan pertama ya, ini 15 sampai 20 yang ini ya, 15 sampai 20. 6 bulan selanjutnya 30 sampai 35% dari total energi sehari. Nah, fungsi dari lemak ini dia menjaga suhu tubuh, membantu penyerapan vitamin larut lemak ya. Jadi vitamin itu kan ada yang larut lemak, ada yang larut air. Kalau larut lemak itu dia membantu penyerapan dari lemaknya gitu. Nah, selanjutnya membantu menyediakan asam lemak esensial. Jadi dia bukan contoh ya, klasifikasi dari lemak ya, asam lemak itu ya. Untuk perkembangan otak, kesehatan kulit, rambut, serta mata gitu. Sedangkan karbohidrat, kita sudah tahu ya, karbohidrat itu merupakan sumber energi yang utama. Lemak sama protein juga sumber energi, tapi dia karena proporsinya lebih tinggi, nah di sini berarti dia sumber energi yang pertama atau utama. Kayak gitu. Dia fungsinya untuk mensuplai energi untuk pertumbuhan aktivitas. Jenis karbohidrat yang ada di susu yang ada di ASI ya, itu namanya laktosa ya. Kalau kalian sudah belajar ilmu gizi dasar ya, klasifikasi dari karbohidrat gitu ya, yang dia monosakarida, disakarida kayak gitu. Nah, itu ada laktosa. Laktosa itu dia gula karbohidrat yang dari susu ya, kayak gitu. Laktosa. Nah, misalkan nih, kan ada ya yang dia alergi laktosa ya, namanya laktosa intolerance ya, kayak gitu. Nah, itu dia bayinya bisa mengonsumsi yang susu atau PASI ya, PASI yang bukan berasal dari susu sapi. Dari mana berarti? Berarti dari susu seperti susu kedelai, susu soya kayak gitu ya. Jadi kalau susu soya itu susu dari kedelai itu mengandung karbohidrat yang bentuknya sukrosa. Jadi bukan laktosa ya. Gitu. Jadi seperti ini tadi ya, apa namanya susu soya atau sirup jagung kayak gitu. Itu dia karbohidrat bentuknya sukrosa bukan laktosa. Nah, ini kebutuhan energi ya. Kalau ini berdasarkan jenis kelaminnya kayak gitu. 6 bulan pertama ini kalau laki-laki nanti ini ya 476 kilokalori, kalau dia 6 bulan kedua kayak gitu ya. Lebih tinggi ya kalau yang ini ya. Karena memang sudah diberikan MPASI juga kayak gitu. Untuk yang mikronutrien nih, hubungannya mikronutrien ini juga sama konsumsi si ininya juga ya, si ibu menyusuinya juga. Tapi sebelumnya nanti ibu hamil juga gitu. Jadi nanti kita bahas di masalahnya juga ya. Gitu. Kalau di sini mikronutrien yang dibutuhkan bayi itu, jadi kalau dalam ASI itu vitamin D-nya rendah ya. Gitu. Jadi dia dibantunya melalui apa? Melalui paparan sinar matahari. Gitu. Biasanya kalau bayi kuning gitu ya, bayi yang kuning itu dia lebih banyak dipapar ya di sinar matahari kayak gitu. Atau biasanya pas waktu kalau misalkan dia masih kecil, nah biasanya itu dia disinar di rumah sakit, jadi diberikan sinar kayak pengganti sinar matahari gitu ya di rumah sakit. Terus ibu menyusui yang kurang asupan sumber hewani dan menerapkan diet vegetarian, ini asupan vitamin B12 ini sangat kurang ya. Jadi dia juga kekurangan ini ya, kekurangan protein juga.
Jadi perlu diingat ya, yang kemarin ibu menyusui itu, dia kalau konsumsinya protein, zat besinya, misalnya zat besinya dia kurang, kayak gitu. Zat besi juga berhubungan sama kalsiumnya si ibu gitu. Kalau dia konsumsinya kurang, nanti bayi itu akan mengambil kebutuhannya, itu berasal dari tulangnya ibu atau giginya ibu, kayak gitu. Makanya ibu menyusui itu akan rentan giginya patah atau rentan dia tulangnya osteoporosis seperti itu. Jadi memang kebutuhan pas 0 sampai 6 bulan ini tergantung dari asupannya ibu itu bagaimana. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nanti tanya bisa lewat chat juga ya. Nah, setelah kita membahas mengenai masalah gizi pada bayi, kebutuhan ya, tadi kebutuhan pada bayi, di sini membahas mengenai masalah gizi pada bayi. Yang pertama alergi, gitu ya. Kalau alergi yang tadi bisa laktosa intolerance. Yang pertama ya, jadi dia alergi terhadap laktosa. Jadi nanti bisa diberikan pasinya, pengganti asinya berasal dari dari susu soya ya, susu kedelai. Tapi kalau bayinya sudah mendapatkan MPASI, nah itu harus uji coba dulu istilahnya ya, karena bahan-bahan ini merupakan bahan makanan alergen. Jadi istilahnya kita memberikannya ke bayi itu jangan langsung banyak kayak gitu ya. Jadi memperkenalkannya sedikit dulu. Kira-kira ada responnya gimana kayak gitu ya, batuk-batuk atau misalkan ada bentol-bentol kayak gitu ya. Kalau misalkan ada alergi, nah ini ditunda pemberiannya. Ya susu sampai usia 1 tahun. Untuk telur sampai usia 2 tahun baru diberikan nanti ya di atas 2 tahun kayak gitu. Ikan dan kacang nanti setelah usianya 3 tahun kayak gitu. Tapi kalau di gizi itu biasanya ada diet apa sih namanya? Bukan substitusi, apa sih istilah matematikanya itu? Jadi limitasi ya. Jadi dia limitasi, jadi dia mengurangi kayak gitu. Misalkan pengen tetap memberikan kacang, misalnya bayinya gitu ya, bayinya ketika diberikan kacang-kacangan 1 sendok gitu ya, 1 sendok yang dihaluskan, ternyata bayinya ada respon gitu ya, bentol-bentol gitu ya, atau batuk kayak gitu. Nah ini bisa dilimitasi nih, bisa dikurangin pemberiannya. Oh, ini saya mau memberikan 1/4 dulu deh, 1/4 sendok itu. Ternyata nggak ada efeknya. Itu responnya baik-baik saja pada bayinya kayak gitu. 1/4 berarti clear. Jadi dia aman kalau pemberian 1/4. Ditambahin lagi setengah sendok makan gitu ya. Dilembutkan. Oh, ternyata ada efeknya nih kalau diberikan setengah sendok makan kacangnya. Oh, berarti yang aman 1/4 aja nih diberikannya. Gitu. Tapi nanti terus dicoba lagi nih, pas waktu usia berapa diuji coba dulu. Diuji coba seperti ini itu nggak langsung ya, misalkan dia diberikan 1/4 sendok makan, terus besoknya langsung 1/4 ya dok. Itu nggak seperti itu. Jadi nanti berangsur ya perkenalan atau pemberiannya kayak gitu. Nah, selanjutnya masalah gizi pada bayi itu kreatin ya atau kerdil ya. Gitu. Jadi ini kekurangan apa? Kalau GAKI itu kekurangan apa? GAKI itu kekurangan apa? Gangguan akibat kekurangan apa? Gondok itu kekurangan apa sih? Masa nggak tahu? Di SMA pasti ada ya. Gondok itu kekurangan apa? Yodium. Ya, yodium. Jadi untuk orang dewasa, kalau dia kekurangan yodium ini, dia efeknya itu akan goiter ya, atau gondok. Tapi untuk anak-anak nih ya, jadi kalau ibu menyusuinya ini dia kekurangan yodium, nanti efeknya ke anaknya. Jadi anaknya akan kerdil, dan untuk secara wajahnya ya, jadi memang tandanya seperti itu. Jadi secara wajah itu kelihatan seperti orang yang bodoh seperti itu.
Selanjutnya itu adalah obesitas. Nah, obesitas ya. Jadi obesitas ini biasanya kalau kemarin kita sudah belajar ya dari genetiknya, dari orang tuanya. Kalau orang tuanya yang obesitas satu orang saja, atau yang obesitas 2 orang, itu kan pasti persenannya untuk mengakibatkan anak obesitas itu kan akan berbeda ya. Karena memang berhubungan sama pola makan anaknya. Gitu. Atau misalkan ini apa namanya bayinya diberikan PASI tapi tidak sesuai dengan anjuran gitu kan. Kalau di belakang kemasan itu kan sudah ada anjurannya tuh berapa gitu, berapa sendok untuk berapa jam, itu kan sudah ada gitu. Tapi misalkan pemberiannya ini terlalu banyak kayak gitu, itu akan mengakibatkan bayi itu obesitas. Jadi perlu diingat ya, pemberian ASI atau pemberian PASI ini dua-duanya mengakibatkan bayi itu bisa gemuk. Tapi kalau pemberian PASI itu dia memberikan resiko bayi itu mengalami obesitas. Seperti itu. Kita sudah belajar ya kemarin yang mitos sama fakta ya. Yang selanjutnya diare. Nah, diare ini bisa diakibatkan karena PMBA-nya yang terlalu dini, pemberian makanan bayi dan anaknya yang terlalu dini. Jadi misalkan belum 6 bulan, baru 3 bulan, baru 4 bulan sudah diberikan bakso gitu ya. Biasanya kalau di lingkungan sekitar gitu ya sudah diberikan bakso atau sudah diberikan buah-buahan, sayur-sayuran. Alasannya biar cepat pertumbuhan dan perkembangannya kayak gitu. Jadi nggak lihat gitu gimana efeknya ke kesehatan bayi gitu. Yang penting dia pertumbuhan perkembangannya cepat. Terus dia kalau gemuk itu lucu. Nah, itu adalah persepsi yang salah ya, kalau gemuk itu lucu kayak gitu ya. Karena biasanya kita bandingin ya, bayi yang dia mengonsumsi ASI itu biasanya kalau orang-orang bilang tuh kayak ini kok nggak gemuk sih kayak gitu. Padahal itu pertumbuhannya tuh sesuai dengan growth chart-nya, gitu ya, dengan KMS-nya atau dengan kurva pertumbuhannya tuh dia sesuai. Gitu. Nah, ini bisa terkena infeksi saluran cerna. Jadi bisa muntah, bisa mencret, nah akhirnya dehidrasi kayak gitu. Selain dari makanan, diare ini juga diakibatkan karena ini juga hygiene sanitasinya juga. Gitu ya, karena bayi itu dia selalu megang apapun gitu ya dari perkembangan motoriknya gitu ya, pegang-pegang apapun kayak gitu ya. Jadi misalnya sudah main-mainan pasir gitu ya, jadi nggak cuci tangan gitu, misalkan ibunya lupa mau mencuci tangan si bayi ini kayak gitu. Nah akhirnya kalau hygiene sanitasinya itu tidak berjalan dengan baik, nanti bayinya bisa kena diare. Ya, berbeda ya kebutuhan laki-laki dan perempuan tadi ya. Di tabelnya tadi sudah berbeda ya kayak gitu. Karena juga dia disesuaikan sama aktivitas fisiknya juga. Seperti itu. Terus selanjutnya prinsip pemberian makanan pada bayi. Nah, ini masih ingat kan ya? Masih ingat yang kemarin nih ya, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kayak gitu. Jadi 1000 HPK ini termasuk sebagai growth period-nya si bayi ini dalam pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jadi misalkan Anastasia. Jadi misalkan si bayinya ini mengalami obesitas kayak gitu ya, harus diselesaikan selama 2 tahun ini. Kalau nanti tidak terselesaikan, nanti akan susah terselesaikannya. Ya bisa, nanti bisa terselesaikan, teratasi, dan berat badannya akan kembali sesuai dengan umurnya. Tapi nanti akan lebih susah gitu ya dibandingkan ketika pas waktu dia 2 tahun pertama, 2 tahun kehidupan gitu ya, 1000 KPK itu kan 2 tahun ya, sampai usia 2 tahun ya, kayak gitu. Nah, ini yang 9 bulan ini enggak saya ini ya, 9 bulan enggak dimasukkan ya. Jadi 1000 HPK itu kan termasuk dari ibunya hamil ya, kayak gitu. Nah,
0 sampai 6 bulan yang 180 hari ya. Ini ada aktivitas IMD pas waktu awal. Tadi sudah saya sebutkan ya, inisiasi menyusui dini. Jadi IMD perlu diingat, IMD itu bayinya itu tidak langsung diletakkan ke dekat puting ibunya, tapi bayinya itu mencari puting ibunya. Biasanya memang prosesnya lama dan perlu kesabaran. Kenapa perlu diletakkan di perut ibunya? Nah, ini bisa meningkatkan respon si bayinya, karena bayi itu mengenali bau ibunya, kayak gitu ya. Jadi itu perlu biar instingnya kuat gitu ya terhadap sumber makanan, kayak gitu. Nah, kolostrum ini dia biasanya keluar 0 sampai 3 hari. Gitu ya, 0 sampai 3 hari setelah melahirkan. Ya, ini biasanya warnanya kuning. Gitu ya, warnanya kuning. Nah, biasanya ini ya, sekitar gitu ya, atau keluarga gitu ya, keluarga atau ya sanak famili gitu beranggapan bahwasanya kalau susunya ini kuning itu ada susu basi. Padahal itu adalah kolostrum yang dia merupakan sumber antibodi yang paling bagus. Kayak gitu. Jadi 0 sampai 3 hari atau 0 sampai 5 hari ya, kayak gitu. Nah, kemarin di mitos sama fakta kita sudah membahas mengenai form milk dan hind milk ya. Jadi susu yang dia masih agak kental sama dia susu yang agak encer, sudahan kayak gitu. Nah, IMD ini manfaatnya untuk ibu ini mempercepat proses pemulihan pasca persalinan itu juga ya, atau pas waktu 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif juga ya di sini ya. Ini mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Gitu. Nah, ini kegagalan pemberian ASI eksklusif. Gitu. Jadi di sini kegagalannya enggak ada yang bisa disebut sengaja, ada yang memang sudah diusahakan tapi ternyata nggak bisa ASI eksklusif ya, kayak gitu. Misalkan pada bayi ini ya, kalau bayinya BBLR biasanya dia perlu penanganan lebih lanjut sama yang kelainan kongenital gitu ya. Misalkan ibunya ternyata pas waktu hamil ternyata konsumsi asam folatnya itu dia tidak bagus atau dia tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini terjadi kelainan kongenital gitu ya. Neural tube defect gitu ya, NTD gitu, atau stina bifida gitu ya. Nah, ini perlu penanganan lebih lanjut, biasanya akan dipisahkan dari ibunya gitu dalam beberapa hari. Biasanya diberikan PASI ya, kayak gitu. Nah, untuk ibu bayi ini kegagalan pemberian ASI eksklusif ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jadi bukan gagalnya karena memang sengaja ya, kayak gitu. Jadi misalkan dia ada infeksi pembengkakan atau abses pada payudara, kayak gitu. Nah, jadi nanti memang ketika menyusui itu pasti ada ini ya, ada efeknya ya ke payudara gitu ya. Apalagi kalau bayinya sudah mulai tumbuh gigi, kayak gitu. Ada yang mastitis, kayak gitu ya, sampai dia payudaranya, putingnya dia pecah, kayak gitu juga ya. Nah, itu sebenarnya selain mengonsumsi ini ya untuk pereda nyeri juga sebenarnya cara untuk penanganannya supaya cepat sembuh itu tetap menyusui sebenarnya. Tetap menyusui. Gitu. Yang selanjutnya cemas dan kurang percaya diri. Biasanya ibunya, aduh ini aku nggak percaya diri nih, gitu. Aku takut nih kalau asupannya atau asinya ini kurang. Gitu. Biasanya ibunya kayak gitu, kurang percaya diri. Gitu. Akhirnya dia memberikan asi, kayak gitu. Ibu kurang gizi, kayak gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar juga ya untuk ibu menyusui. Jadi ibu yang dia misalkan status gizinya masih kurang lah ya, masih kurang itu masih bisa menyusui. Tapi kalau status gizinya itu sangat kurang gitu ya, sangat kurang, dia sudah min 3 ke bawah, kayak ini min 3 ke bawah, kayak gitu. Nah, itu nanti dia produksi ASINya akan sedikit. Kayak gitu. Terus ini beberapa penyebabnya yang lain ya. Jadi belum pengalaman kayak gitu. Ini bisa karena berhubungan juga sama percaya diri juga ya. Gitu. Karena memang ibu itu kan menjadi seorang ibu itu kan pasti
semuanya belum ada pengalaman ya, gitu. Paritas juga umur, status perkawinan, misalkan dia single mother, kayak gitu ya. Merokok, kemarin sudah dibahas juga ya, merokok, pengalaman yang menyusui yang gagal gitu, karena mungkin produksi ASINY-nya masih sedikit gitu. Tidak ada dukungan keluarga, nah ini bisa karena pemberian makanan pendamping akhirnya dia yang terlalu dini. Gitu. Jadi neneknya misalkan, udahlah ini dikasih ini aja, buah aja biar cepet berat badannya naik gitu. Biasanya ibunya nggak punya kuasa nih kalau sudah yang bilang neneknya atau ibunya kayak gitu. Makanya kita perlu memberikan pengetahuan kepada keluarga. Gitu ya. Ini juga bisa juga nih kebijakan rumah sakit yang tidak mendukung laktasi atau IMD ya biasanya. Makanya kalau nanti kalian melahirkan gitu ya, sebisa mungkin rumah sakitnya tuh pro IMD, ya, pro inisiasi menyusui dini. Jadi ketika melahirkan gitu ya, nggak langsung diberikan PASI, tapi dijadikan satu ruang sama ibunya, terus nanti bayinya bisa melakukan IMD. Nah, ini manfaat ASI eksklusif ya untuk bayi dan juga untuk ibu. Jadi untuk bayi sama ibu sama-sama dia mendekatkan emosional ya, mendekatkan secara emosional ya, kayak gitu. Selain itu untuk bayinya bisa menurunkan resiko infeksi juga, infeksi karena kan dia mengonsumsi ASI aja ya, jadi bukan makanan lainnya, sumber makanan lainnya. Obesitas ya, jadi menurunkan resiko obesitas dan diabetes mellitus pada masa yang akan datang. Jadi kalau kemarin sudah belajar ya, jadi kalau obesitas itu nanti akan berpengaruh ke DM-nya juga. Jadi kalau ibu yang dia obesitas juga ya, ibu yang obesitas pas waktu hamil kayak gitu, atau ibu yang DM ya, DM pas waktu hamil itu kan nanti gula darahnya ibunya itu kan akan masuk ke plasenta ya, akan jadi makanan gitu ke anaknya. Nanti akan diubah sebagai cadangan. Nanti akhirnya si bayi itu akan menjadi bayi besar ketika dilahirkan. Untuk ibu, jadi ini bisa mengembalikan status gizinya ya, atau bisa mengembalikan berat badannya. Karena menyusui itu termasuk salah satu istilahnya diet ya, diet yang alami untuk ibu kayak gitu. Menurunkan resiko obesitas karena ini ya, tadi ya mempercepat pengembangan status gizi, dia menurunkan hipertensi, rheumatoid arthritis dan kanker payudara ibu. Nah, ini untuk anak usia 6 sampai 24 bulan ya. Harusnya 6 sampai 12 ya, tapi ini saya rapel 6 sampai 24 bulan, jadi termasuk balita kayak gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal, ini kesalahan dalam praktek pemberian MPASI, terlalu dini atau terlalu lambat. Kalau terlalu dini, nah ini bisa kurang dari 6 bulan sudah diberikan, atau di 6 bulan atau 7 bulan itu sudah diberikan makanan biasa. Jadi kalau MPASI itu kan teksturnya bakal beda-beda ya. 6 sampai 8 bulan itu teksturnya bagaimana? 9 sampai 11 bulan itu teksturnya bagaimana? Kayak gitu. Itu beda-beda. Jadi jangan langsung oh udah diberikan MPASI nih langsung pemberian makanan biasa tuh nggak bisa seperti itu. Lalu terlalu lambat, jadi dia misalkan usia 8 bulan baru diberikan MPASI, padahal kebutuhannya tadi kan terus meningkat ya, kayak gitu. Jadi kalau dia terlalu lambat juga nggak bagus untuk pertumbuhan sama perkembangan si bayi, kayak gitu. Nah, misalkan si anak ini dia menderita balita kurus atau dia bisa stunting, juga bisa underweight juga. Jadi ini diberikan namanya PMT pemulihan, pemberian makanan tambahan pemulihan. Nah, ini bisa makanan lokal atau makanan pabrikan seperti susu dan biskuit. Kalau PMT biasa ya pemberian makanan tambahan itu biasanya kalau di posyandu itu diberikan bubur kayak gitu ya. Kalau PMT pemulihan ini benar kalau di pemerintah itu sudah ada programnya itu biskuit ya, biskuit untuk stunting atau untuk underweight kayak gitu. Jadi yang diberikan itu adalah anak usia 6 sampai 59 bulan di mana dia Z-score-nya ya menurut berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan itu skornya
min 3 SD sampai dia kurang dari min 2 SD. Nah, ini maksudnya SD itu standar deviasi ya. Jadi di growth chart-nya itu dia skornya. Jadi dia kalau ditarik gitu ya, ditarik BB sama panjang badannya itu titik kurvanya itu berada di antara min 3 SD sampai dia min 2 SD. Gitu. Nah, ini diberikan selama 90 hari. Jadi nanti di penilaian status gizi PSD ya, penilaian status gizi nanti kita akan belajar mengenai KMS juga. Jadi nanti saya hanya memberikan sedikit info saja ya mengenai growth chart-nya. Kalau ibu hamil ya, ini juga diberikan PMT pemulihan. Kalau dia lilanya kurang dari 23,5 gitu ya, termasuk KEK. Gitu. Jadi diberikan minimal 90 hari. Gitu. Ini biskuitnya ya, biskuitnya satu ini isinya 4 biskuit. Gitu. Nah, kandungannya ini 10 vitamin ya, ini 10 vitamin dan 7 mineral. Gitu. Jadi deskripsi dari PMT-nya ini dia biskuitnya bulat dengan rasa manis, satu bungkus dia isinya 4 keping, beratnya 40 gram, jadi satu biskuit ini 10 gram ya. Setiap 21 kemasan primer, jadi ini kan kemasan primer ya, segini ya. 21 kemasan primer ini nanti dia diletakkan di satu box lagi, kemasan sekunder. Jadi satu box sekunder kayak kardus gitu ya, dia isinya 21 kemasan primer, 21 kemasan seperti ini. Makanya dia beratnya 840, 21 kali 40 gram. Nanti ada box yang lebih besar lagi nih. Box lebih besar ini isinya 4 kemasan sekunder. Jadi 4 kardus yang beratnya segini ya. Jadi 840 kali 4 gitu. Cara mengonsumsinya, jadi ini bisa dikonsumsi bersamaan dengan MPASI. Jadi walaupun dia diberikan ini biskuit, nah walaupun dia ini kandungannya 10 vitamin dan 7 mineral, ini dia tetap tidak cukup juga. Jadi harus tetap dibarengi dengan MPASI berbasis pangan lokal ataupun juga MPASI pabrikan gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai MPASI pabrikan atau MPASI instan. Untuk pemberian MT ya, makanan tambahan balita yang kurus atau gizi kurang, ini dibagi ya 6 sampai 11 bulan dan juga 12 sampai 59 bulan. Jadi kalau dia usia 6 sampai 11 bulan, isinya kan tadi 4 bungkus ya, satu kemasan primer ya. Jadi sehari itu diberikan 8 keping atau 2 bungkus per hari. Jadi 8 ya, 8 biskuit. Sedangkan untuk usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun, dia diberikan 12 keping atau 3 bungkus ya per hari. Gitu. Jadi cara pemberiannya kayak biskuit-biskuit yang biasanya di MPASI itu ya. Jadi dia ditambahkan air, terus nanti dia jadi lembut kayak gitu ya. Jadi nanti ini bisa dikonsumsi bersamaan dengan MPASI. Maksudnya bersamaan itu yang nggak dicampur, jadi nanti biskuitnya dimakan, biskuit yang lembut itu dimakan, misalkan untuk makan untuk selingan gitu ya, untuk makanan utama nanti bisa diberikan MPASI yang lokal atau pabrikan gitu. Sasarannya yang tadi ya, min 3 SD sampai dia kurang dari min 2 SD gitu. Jadi ini diberikan sampai status gizi anak membaik. Jadi kan tadi diberikan minimal 90 hari, jadi 3 bulan. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan itu masih dia skornya, Z-skornya itu, standar deviasi Z-skornya ini masih di antara min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD, ini berarti diteruskan pemberian dari PMT-nya ini, PMT pemulihannya ini. Tuh. Iya, ini merayap ya. Makanya dia nanti dia ada respon merayap. Merayap mencari sumber makanannya gitu. Tapi nanti prosesnya lama. Jadi ibunya harus sabar. Itu juga sebagai upaya skin to skin. Skin to skin. Jadi menghangatkan tubuh bayi. Makanya ibunya nanti kalau bisa pas habis melahirkan itu kan IMD skin to skin, IMD dan skin to skin-nya itu ibunya nggak pakai baju, atau misalnya pakai baju nanti
bagian area dada sampai perut ini dibuka gitu, supaya bayinya itu skin to skin. Jadi apa ya? Jadi bayinya bisa hangat juga, dan juga bayi itu sudah mengenali bau dari ibunya. Dan di situ berguna, IMD itu berguna untuk merespon atau meningkatkan insting dalam mencari makanan. Gitu. Jadi dia merayap bayinya. Jadi yang penting nanti sabar ya. Jadi kok 10 menit ini kok bayinya lama banget, atau misalkan 20 menit kok lama banget gitu. Karena prosesnya memang lama ya. Jadi ada yang 2 jam kayak gitu. Ya kalau misalkan lama ya skin to skin aja dulu kayak gitu ya, diusap-usap gitu bayinya kayak gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya memerah ASI. Nah, memerah ASI nih. Jadi memerah ASI bisa menggunakan alat atau bisa langsung menggunakan tangan kosong. Jadi ini caranya menggunakan tangan kosong seperti ini ya. Bisa juga dia pakai ini karena sudah modern ya. Kalau misalkan pengen cepet-cepet nih kayak gitu, bisa menggunakan alat. Nah, sebelum memerah ASI, jadi terlebih dahulu disiapkan wadah untuk ASI. Bisa cangkir, atau bisa, ya kebanyakan cangkir sih, atau gelas kayak gitu ya. Nah, ini gelasnya atau cangkirnya ini dia harus disterilisasi dulu, gitu. Dia harus dibersihkan dulu. Gitu. Atau misalkan wadah plastik gitu ya, biasanya ya, yang tren-tren gitu ya, wadah plastik, atau dia botol gitu, nggak apa, tapi bukan botol dot gitu, nggak ya, botol untuk menaruh ASI gitu ya, menaruh ASI perah ya, ASI gitu. Jadi nanti asipnya itu bisa dimasukkan di freezer, bisa dimasukkan di kulkas di bagian bawahnya kayak gitu, tapi harus dicatat kira-kira dia diperahnya kapan gitu, supaya kan kita tahu ya dia harus digunakan maksimal itu kapan kayak gitu, supaya dia masih kualitasnya masih bagus gitu ya. Nah, kalau dia diperahnya menggunakan tangan, ini caranya ya. Jadi letakkan jari. Jadi kalau di bidan itu kan ada ini ya, ada istilahnya boneka payudara gitu ya. Boneka payudara itu bisa mudah mempraktekannya ya kita ya. Jadi letakkan jari dan ibu jari di tiap sisi areola. Itu di bagian yang gelap kayak gitu ya, sisi areola, dan tekan ke dalam ya, ke arah dinding dada. Tekan di belakang puting dan areola di antara ibu jari dan telunjuk. Nah, ini sampai dia ditekannya merasa payudaranya itu sudah keluar semuanya asinya. Ini sudah nggak, istilahnya nggak penuh lagi itu payudaranya. Kayak gitu. Bisa juga pakai alat ya, kalau yang ini ya, kalau pengen simple kayak gitu. Terus ini penyimpanan asipnya ya, penyimpanan asip ketika dia baru diperah, atau dia di kulkas, atau di freezer. Jadi harus hati-hati, makanya ini ya harus asipnya ini ketika ditaruh di plastik ataupun di botol ini dia harus ditandai harinya. Itu berapa, kapan gitu merahnya gitu ya. Nah, ini untuk ASI yang baru diperah ya, ini ada simpan di suhu kamar. Jadi suhu kamar itu disimpan di luar ya, jadi bukan di kulkas atau bukan di freezer kayak gitu. Atau dia disimpan di ice pack atau cool box gitu ya, yang tas gitu ya, tas ada ice pack-nya atau cool box-nya gitu. Nah, kalau suhu ruang ini sekitar segini ya suhunya. Ini daya simpannya 3 sampai 4 jam yang ideal, yang bagus ya kayak gitu. 6-8 jam ini jika ruangan tempat pompa perah bersih dan sehat. Tapi kalau yang ini kan biasanya kita tidak terlalu tahu ya gimana kebersihan dari tempat sekitar gitu. Kan kita taunya oh ini bersih dari debu gitu, tapi kan kita nggak tahu ya bersih dari mikroorganisme atau yang lainnya gitu. Jadi sebisa mungkin yang ideal 3-4 jam gitu. Kalau di aspek suhunya segini 15 derajat Celcius ini bisa disimpan sehari. Gitu. Nah, biasanya tuh kalau ibu-ibu yang kerja gitu ya, biasanya asinya diperah di kantor, nanti disimpan di cool box kayak gitu. Nanti bisa di rumah diberikan untuk bayinya. Gitu. Nah, ini di kulkas bawah, gitu ya, di kulkas bawah kalau ASI baru diperah,
Ini kalau suhunya 4 derajat Celcius, nah ini idealnya 48 sampai 72 jam. Jadi 72 jam itu berapa tuh? 3 hari ya, 3 hari. Kalau dia 5 sampai 6 hari, ini juga sama kayak ini ya. Jadi harus dipastikan ketika memompa AC-nya itu dia bersih dan sehat lingkungan sekitarnya. Dan juga tempat penyimpanannya ini juga bersih. Ya, soalnya ASI yang mencair, ini maksudnya ASI yang mencair tuh ASI yang sudah diletakkan di kulkas terus dikeluarkan lagi. Ini namanya ASI yang mencair. Ini dia kalau suhunya 0 sampai 4 derajat Celcius, ini idealnya hanya bisa berlaku diberikannya 24 jam. Kayak gitu. Untuk di freezer, suhu segini 4 derajat Celcius, ini idealnya 6 bulan ya. Kan biasanya ada ya yang freezer yang kecil itu ya, yang freezer aja gitu. Nah, itu bisa penyimpanannya sampai 6 bulan atau dia juga bisa 12 bulan kayak gitu. Jadi kan ada yang ini ya, 1 pintu, 2 pintu kayak gitu. Jadi kalau 1 pintu, misalnya 1 pintu tuh dia lebih, kalau yang bentuknya segini ya, kalau 1 pintu itu biasanya lebih banyak dibuka tutupnya ya. Jadi misalkan ini untuk penyimpanan ASI, bawahnya untuk sayur-sayuran gitu misalkan. Tapi dia 1 pintu aja, ini kan akan lebih sering dibuka tutup ya. Gitu. Makanya dianjurkan untuk tidak meletakkannya tuh di pintu, yang di pintu kulkasnya ini, tapi diletakkan di bagian belakang. Gitu. Ini, terus ini untuk yang ASI yang ini ya, jadi ASI yang baru keluar dari freezer atau keluar dari kulkas. Jadi supaya dia hangat-hangat kuku, jadi pemberiannya itu kan kepada bayi harus hangat-hangat kuku ya. Jadi aliri kantong ASI atau botol ASI itu dengan air dingin. Direndam gitu bisa. Gitu. Perlahan-lahan naikkan suhu air hingga hangat. Jadi bukan panas ya, jadi sampai dia hangat. Terus dia lakukan step 1 sampai 2 secara berulang ya. Jadi ini berulang, nah, hingga ASI beku mencair sempurna. Selanjutnya cara memberikan ASI perah ya. Cara memberikan ASI perah ini bisa diberikan menggunakan ini gelas, cangkir atau sendok atau pipet kayak gitu ya. Kenapa harus diberikan ini? Supaya bayinya nggak bingung puting kayak gitu. Kalau nanti kita belajar ini ya bedanya dot sama kalau diberikan langsung ya dari payudara ibu ya kayak gitu. Jadi ini ya, dot atau dia ini botol yang ada dot ini tidak dianjurkan karena kurang terjamin kebersihannya. Tapi misalkan itu bisa disterilisasi, Bu. Iya, bisa gitu. Dot sama botolnya bisa disterilisasi gitu. Tapi nanti dia akan bingung puting kayak gitu ya. Karena respon menghisapnya itu pasti beda ya, menyusui sama diberikan dot itu beda kayak gitu. Nah, ini pemberiannya ASI perah dingin dihangatkan tadi ya dengan cara direndam. ASI perah beku perlu dicairkan di lemari pendingin, jadi bisa di kulkas bawah, habis itu dihangatkan. Terus jangan merebus ASI perah ya, karena nanti pecah proteinnya. Jadi makanya botol penyimpanan asip itu nanti direndam atau diairi dengan air hangat kayak gitu. Yang keempat, jangan membuka kembali ASI perah yang sudah mencair. Jadi tadi ya ASI perahnya udah mencair nih sudah 3 sampai 4 jam gitu misalnya, terus dibekukan lagi itu nggak bisa, nggak boleh gitu. Karena kan tadi masa simpannya kalau suhu ruang itu kan 3 sampai 4 jam ya yang ideal. Terus ini ya, jadi tidak ada alasan membuang ASI kecuali bayi menolak. Jadi sebisa mungkin itu kan sumber makanan yang berharga ya untuk bayi kayak gitu. Kalau misalkan kita produksinya melimpah kayak gitu, nah itu bisa juga diberikan ya kepada saudara misalkan kalau dia melahirkannya bareng kayak gitu. Sesuai dengan tadi yang saya bilang ya, gimana kalau diberikan kepada saudara atau yang bukan saudara itu bagaimana. Nah, ini langkah menuju keberhasilan MIUSI yang dirancang WHO ya. Jadi salah satunya yaitu adalah tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. Gitu. Karena memang
dia beda ya, walaupun kayaknya bentuknya sama tuh kayak puting ibu kayak gini, tapi dia beda kayak gitu ya. Nah, ini bingung puting ya. Jadi bingung puting itu, jadi proses memerahnya tuh juga berbeda ya, kayak gitu. Jadi kalau pas waktu ibunya apa namanya? Kalau ini ya, pas waktu ini menyusui, bentar. Oh, ini pas ini botolnya ya, kayak gitu. Ini bayi tidak perlu membuka mulutnya dengan lebar. Ini kalau pas waktu disusui dengan botol. Jadi bayinya tidak perlu dia lebar gitu. Kalau pas waktu menyusui di puting ibunya itu kan dia mangapnya itu kan lebar ya, kayak gitu. Tidak perlu masukkan puting dot jauh ke dalam mulut. Jadi kalau dot ini dia di telannya agak dalam, kayak gitu. Puting karet yang relatif kurang lentur dapat mengakibatkan lidah tidak bergerak dengan ritme. Jadi istilahnya menghisapnya gitu ya. Kalau kalian biasanya lihat tuh pernah lihat bayinya tuh menyusu kayak gitu. Biasanya kan menegaknya ya, menghisapnya tuh kan ada ritmenya ya. Menegak, 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 menghisap, menghisap, menghisap itu kan ada ritmenya. Gitu. Kalau ini dia lidahnya itu tidak bergerak, jadi tuh dia ritmenya itu nggak sama gitu. Misalkan dalam 3 detik gitu ya ada hisapan 3 kali gitu misalkan. Nah kalau pas waktu menyusu dengan dot 3 detik tuh bisa jadi dia nggak ada ritmenya, jadi menelan terus aja gitu. Nah terus aliran dari botol ini sangat deras ya karena gravitasinya, bahkan tanpa hisapan itu kan sudah ngucur ya istilahnya ya, sudah keluar gitu ya aliran pasi ataupun asip dari botolnya kayak gitu. Jadi mengakibatkan bayi berusaha meletakkan lidahnya pada lubang dot untuk memperlambat aliran ASI atau susu. Biasanya kan kalau ini ya, kalau bayi gitu kan kalau menyusui langsung di puting ibunya gitu kan, kalau sudah kenyang tuh kan biasanya melepaskan puting ibunya ya. Gitu. Kalau ini biasanya tetap menghisap ya, kayak gitu. Hal ini dilakukan juga saat bayi menyusui pada payudara ibunya juga ya, kayak gitu. Ini menghisap tapi lama-kelamaan dia lidahnya ini pada lubang dotnya supaya dia nggak terlalu banyak menelan gitu, supaya dia nggak terlalu banyak keluar gitu asipnya. Pencegahannya ini ya, jadi sebaiknya tidak diberikan dot atau kempeng selama 3-4 minggu pertama saat mereka sedang belajar atau memantapkan kemampuan menyusunya. Jadi menyusui itu susah loh ya. Jadi kalau di awal itu bayi nggak bisa langsung menyusu. Jadi jangan berpikir itu langsung bayi itu bisa menghisap, itu enggak. Jadi itu susah kayak gitu. Jadi kalau awal-awal aja susah terus diberikan yang gampang ini ya, diberikan yang ini nggak terlalu banyak, nggak terlalu menghisap kayak gitu. Nah ini nanti bayinya nggak mau menyusu kayak gitu. Nah, ini bisa menggunakan cangkir dan juga sendok ya, tapi memang harus lebih sabar ya kalau diberikan cangkir atau sendok kayak gitu. Posisi bayinya pun juga nggak terlalu ini ya, jadi nggak terlalu rendah ataupun nggak terlalu tinggi. Jadi supaya nggak keselelekan lah ya istilahnya. Nah, ini kita bahas PASI ya, pengganti air susu ibu. Jadi makanan bayi yang dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan perkembangan yang diberikan ketika keadaan bayinya itu dia terpisah sama ibunya ya. Tadi ya, misalkan bayinya BBLR atau dia kelainan kongenital yang perlu dirawat terpisah gitu, atau dia ibunya yang mengalami misalkan pendarahan atau ibunya harus recovery lama kayak gitu karena butuh perawatan misalkan, atau faktor kuantitas asinya, produksinya seperti itu. Nah, PASI itu ada susu formula, ada susu kedelai. Jadi susu formula ini susu sapi ya atau susu buatan yang diubah komposisinya sehingga dapat dipakai sebagai pengganti ASI. Walaupun nanti nggak sama, tapi dia mendekati ya kalau susu formula. Makanya biasanya dia dipisah ya, 0 sampai 6 bulan dan juga
sampai 12 bulan gitu. Nah, untuk bayi yang dia alergi terhadap laktosa ini bisa diberikan susu kedelai, susu soya ya. Nah, ini formula PASI, jadi ini untuk formula awal dan juga untuk formula lanjutan. Formula awal ini untuk 0 sampai 6 bulan, lanjutannya 6 sampai 12 bulan. Jadi ini sebenarnya aman ya, karena memang dia disesuaikan ya, walaupun nggak sama 100% kayak gitu, dia disesuaikan dengan kebutuhan si bayinya kayak gitu. Nah, ini kandungan lemaknya 2,7 sampai 4,1 gram tiap 100 mili. Jadi per 100 mili ya, kayak gitu. Ini kandungannya, proteinnya 1,2 sampai 1,9 gram per 100 mili. Dengan rasio lakalbumin dan kaseinnya tuh dia 60:40 ya, 40%. Karbohidratnya 5,4 sampai 8,2 gram per 100 mili. Ini dianjurkan sebagian besar mengandung laktosa ya, karena ada laktosa dan nggak laktosa, terus dia apa namanya, glukosa kayak gitu. Karena memang di sini kan dia dibutuhkan yang bersumber dari ini ya, gula dari susu ya. Jadi kalau bisa lebih besar mengandung laktosa. Mineralnya sekitar 0,25 gram dan 0,34 gram tiap 100 ml. Nah, untuk formula lanjutannya ini dia komposisinya disesuaikan dengan saluran cernanya. Gitu. Karena ini juga dia kebutuhannya juga sudah ditambahin MPASI juga ya. Gitu. Perbedaannya lebih ke zat besi sama kalsiumnya yang dia lebih tinggi ya. Nah, ini contoh pasinya ya. Untuk 0 sampai 6 bulan, untuk 0 sampai 12 bulan, ada 6 sampai 12 bulan kayak gitu. Nah, ini biasanya di bagian sini ada ini ya, ada petunjuk penggunaannya ya. Ini kurang jelas ya. Jadi misalkan sendoknya berapa? 6 sendok gitu. Air matangnya dia 180 ml. Terus penggunaan selama 24 jam ini 4 kali gitu. Jadi sebisa mungkin disesuaikan dengan penggunaannya ini. Ini contoh untuk anak usia 6 sampai 12 bulan ya, gitu. Nah, ini belajarnya di penilaian status gizi juga ya. Ini saya ambil dari slide-nya penilaian status gizi. Jadi takaran sajinya tuh maksudnya ini ya. Takaran saji nih ya 28,8. Jumlah sajian berkemasannya 24. Jadi maksudnya ini tuh berat bersihnya segini itu dia digunakan sebanyak 24 kali. Kayak gitu ya, 24 kali. Tuh. Energi persajian ini 140 kilokalori. Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa baca nutritional fact ya. Karena nanti ketika kalian memasukkan recall misalkan ya, asupan makanan ibu kayak gitu, yang di asupan makanan orang gitu ya, individu gitu, yang dimasukkan bukan yang ininya, tapi yang dimasukkan tuh per 100 gramnya. Kayak gitu. Nah, jadi komposisi nilai gizi hanya untuk 6 sendok. Jadi untuk 6 sendok aja, satu takaran saji ya. Takaran saji kan tadi 6 sendok. Nah, 6 sendok itu dia 28,8 gram. Gitu. Diberikan 24 kali ya. Jadi 28 kali 24 itu nanti berat bersihnya. Berat bersih. Di sini saya mencontohkannya di belakang ya. Berat bersihnya berapa ini? Itulah ya. Jadi untuk tahu per 100 energi per 100 gramnya ya. Jadi ini maksudnya saya di sini mencontohkannya tuh kalau dia dimasukkan di Nutrisurvey. Jadi pakai perbandingan yang rumus matematika itu loh ya. Jadi misalkan ini saya pakai langsung ya. Misalkan dia gram sama gram, terus dia kalori sama kalori kayak gitu. Misalkan ya 28,8 per dia kan kilokalori untuk 100-nya masih X ya, 28,8. Ini nanti saya pakai hitung-hitungan nggak bisa nyoret-nyoret ini ya. 28,8 per X sama dengan 140. Ini kan 28,8 kan 140 ya. 140 per kalorinya 100 kilokalori gitu. Nah, itu nanti berapa tuh? Kayak gitu. Jadi 28,8 gram aja
Salah sih. 28,8 ini 100 gram ya, maksudnya bukan 100 kilokalori. Jadi 28,8 per 100 sama dengan 28 kan tadi 140 ya, 140 per X. Kayak gitu. Jadi hasilnya ini 10 dikali 140 dibagi dengan 228,8 sama dengan 486 kilokalori. Nanti pakai rumus perbandingan itu loh ya. Gram sama gram per gram sama kilokalori per kilokalori. Kilokalorinya ini dijadikan sejajar garisnya. Ini mana ya? Kalian nyambung nggak? Itu pakai rumus matematika. Jadi kan ini 28. Nggak bisa nulis kalau di sini ya. 28,8 itu per. Ini kan gram kan ya. Terus ini 100. 100. Sama dengan 28,8 gram itu berapa kalorinya? 140 kan? 140 per 100 gram ini berapa kalorinya kan yang ditanyakan ya? Berarti nanti X. Nanti terus perkalian silang. X sama dengan 140 dikali 100 kan perkalian silang ya. Sini ya. 140 dikali 100 nih ya. Terus dibagi dengan 28,8. Hasilnya ini. 486 kilokalori. Gitu. Ada yang bingung? Jadi ini hanya digunakan untuk memasukkan ketika di Nutri-Survey ya. Kayak gitu. Jadi dia yang penting kalian tahu dalam 6 sendok itu takaran sajinya ini ya itu 28,8 gitu per 6 sendok kayak gitu. Atau bisa dilihat dari sini juga ya. Tadi yang lebih jelas ya, kayak gitu ya. Sendok persnya 6. Jadi di situ kan ada sendok khususnya ya. Air matangnya 180. Pengguna selama 24 jamnya tuh 4 kali kayak gitu. 4 jam, 40 kali sih 4 jam ya. Penggunaan selama 24 jam itu 4 jam. Di suhu ruang ya. Terus, jadi nggak boleh lebih ya, 6 sendok gitu nggak boleh lebih ya. Gitu. Ini jadwal pemberian MPASI, jadi kalau yang sebelumnya tadi kebutuhan ASI ya, itu kan on demand ya. Gitu. Ini juga sebenarnya on demand sih. Gitu. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan dia usia bayinya, kayak gitu ya. Ini kan ya diberikan setiap bayi lambar. Jadi ini tuh on demand, kayak gitu. Jadi bisa diberikan nih 90 sampai 120 mili, kayak gitu. Atau 2 bulannya 120 sampai 140 mili, kayak gitu. Jadi segitu diberikannya. Terus selanjutnya kode etik ya, kode etik pemasaran PASI. Jadi sebelumnya juga pas waktu menyusui juga pernah saya bahas ya. Jadi ada kode etik pemasaran PASI. Maksudnya tuh nggak tiba-tiba ini rumah sakit itu memberikan PASI itu. Jadi nggak boleh kayak diberikan secara sengaja tuh nggak boleh. Karena dia harus dalam kondisi khusus juga. Kayak gitu. Jadi cakupannya itu ya, jadi kode diaplikasikan pada setiap pemasaran, jadi nanti tuh ada kodenya gitu. Jadi ini untuk diberikan di pengganti ASI, susu formula ya, produk susu lainnya kayak susu soya, makanan minuman termasuk MPASI ya, dalam botol ataupun di ini biskuit ya, yang dipasarkan botol, dot sama empeng. Jadi di situ harus ada kode etik pemasaran pengganti ASI-nya. Kayak gitu. Nah, dalam kode itu ditetapkan bahwasanya orang tua harus diberitahu, ada informasi di situ bahwasanya ada risiko-risiko kesehatan yang akan ditimbulkan akibat pemberian formula yang tidak diperlukan atau tidak benar. Kayak gitu. Ini yang diatur ya dalam Kode Etik Internasional Pemasaran, dilarang mengiklankan. Ini dilarang mengiklankan secara sengaja ya. Sebenarnya dilarang mengiklankan ya, tapi kan kalau di Indonesia banyak ya iklan-iklan seperti ini ya. Yang kedua, dilarang memberikan sampel gratis pada ibu-ibu tuh ya di posyandu atau di rumah sakit kayak gitu ya. Terus ketiga, dilarang promosi formula bayi di sarana pelayanan kesehatan.
Kalau ini memberikan sampel gratis, kalau ini promosi ya, yang itu diberikan juga. Sebenarnya promosi biasanya juga diberikan sampel gratis kan ya, kayak gitu. Terus staf perusahaan atau sales tidak diperkenankan memberikan nasihat atau informasi secara langsung mengenai formula ya, misalkan ibu ini lebih bagus loh bu dibandingkan ASI kayak gitu, ini lebih bagus dalam memenuhi kebutuhan si bayi kayak gitu, itu tidak diperkenankan gitu ya. Dilarang memberikan baik hadiah sebagai gratifikasi apapun sampel produk kepada petugas kesehatan. Nah ini masih banyak ya di Indonesia ya, biasanya tenaga kesehatan yang biasanya produknya dipampang ya, dipampang kayak gitu. Nanti diberikan promosi atau ibunya ya diberikan informasi bahwasanya ini bu, ini nggak apa-apa dikonsumsi kayak gitu. Tanpa menjelaskan, misalkan ibu ini boleh loh bu mengonsumsi pasif kalau dalam kondisi tertentu, baik untuk bayi dan untuk untuk ibu bayinya kayak gitu. Jadi informasinya nggak hanya mengenai ini loh, nggak hanya mengenai keuntungannya saja. Kalau cuma keuntungan saja itu tidak diperbolehkan. Tapi misalkan ibu petugas kesehatannya menginformasikan bahwasanya ini ibu bisa memberikannya ketika ibu dalam kondisi atau ketika anak ibu dalam kondisi tertentu. Nah, itu nggak masalah ya. Biasanya tenaga kesehatan dapat ini ya, dapat apa sih? Dapat istilahnya fee lah ya dari penjualan biasanya. Yang keenam, dilarang membuat gambar bayi atau gambar lainnya yang mengidealkan formula bayi pada label produk. Misalkan bayinya lebih sehat, gitu ya, di labelnya, di kemasannya. Gitu. Informasi pada petugas kesehatan harus bersifat faktual dan ilmiah. Jadi kalau memberikan informasi seperti yang saya bilang tadi, harus ilmiah. Kalau boleh, itu pas suatu kondisi apa, gitu, harus faktual dan ilmiah. Informasi tentang formula termasuk pada label harus menjelaskan keuntungan menyusui. Jadi di situ harus ada keuntungan menyusui itu apa, kayak gitu ya. Terus yang ke-9, jadi produk yang tidak cocok seperti kental manis itu dilarang dipromosikan untuk bayi. Jadi kental manis itu bukan susu ya. Karena banyak sekali memakan kental manis sebagai pengganti ASI, akibatnya bayi bisa ini juga sih selain ini ya. Jadi kan harganya lebih terjangkau ya, tapi juga nanti bayinya akan beresiko obesitas. 10. Penjelasan tentang penggunaan formula bayi hanya diperbolehkan untuk beberapa ibu yang betul-betul memerlukan seperti tadi ya. Jadi ibunya produksinya sedikit atau ibunya harus dirawat lama gitu ya, akhirnya produksi ASINya sedikit seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pelanggarannya ya. Pelanggaran-pelanggaran yang dari petugas kesehatan yang memberikan bingkisan berupa sufor, memberikan sponsor dalam kegiatan vaskes ya, sebenarnya kesehatan yang dia ada sponsornya, oh ini sponsornya dari kasih formula apa, susu formula apa, gitu. Promosi langsung via telepon, pasti persalinan juga memberikan sufor tanpa indikasi ya, jadi dia sebenarnya masih bisa menyusui tapi diberikan ini. Membuka counter booth kayak tadi ya, jadi dia memberikan promosi gitu. Ada label dan dekorasi khas yang menggambarkan merek Sufor. Misalkan ini buku KIA-nya. Nah, di sini dia ada dot kayak gitu ya, terus ada susu formula kayak gitu. Nah, ini ringkasan perbedaannya ya, susu formula, ASI, dan juga susu sapi gitu ya. Jadi untuk proteinnya ini ASI lebih banyak, lebih mudah dicerna ya dibandingkan dengan susu sapi, karena ini dia terlalu banyak ya, akhirnya dia sulit dicerna. Nah, ini jumlahnya dikurangi ya, kualitasnya seperti susu sapi gitu ya, untuk yang kasein dan laktoalbuminnya gitu. Laktoalbuminnya. Untuk lemaknya ada asam lemak esensial dipasung untuk pencernaan. Nah, ini tidak ada asam lemak esensialnya ya dari sapi ya. Kalau untuk formula ditambahkan asam lemak esensial. Jadi kalau susu formula itu berarti kan ditambahkan ya, karena sebenarnya tidak ada kandungannya gitu kan. Jadi tidak ada, sebenarnya kan susu formula itu kan ada di susu sapi ya. Jadi di sini tidak ada asam lemak esensial nih, makanya di sini ditambahkan asam lemak esensialnya. Karbohidratnya banyak laktosanya, oligosacharidanya ada. Ini sedikit laktosanya ya, sapi ya. Nah, ini laktosanya disesuaikan sama ASI kayak gitu.
vitamin dan mineralnya ini adekuat jika ibunya cukup ya menyusui ya. Ibunya juga harus memenuhi kebutuhannya juga kayak gitu. Kalau yang susu formula ditambahkan ya vitamin dan mineralnya agar dia hampir sesuai gitu ya dengan ASI. Gitu. Faktor anti-infeksinya, jadi ini ada imunoglobulin A, dia antibody ya istilahnya ya. Jadi kalau susu sapi itu nggak ada, susu formula itu nggak ada faktor anti-infeksinya. Faktor pertumbuhannya biasanya omega gitu ya, omega 3, omega 6 kayak gitu. Jadi kalau ASI ada, susu sapi bisa jadi susu formula ini ada ya ditambahkan ya omega 3, omega 6-nya kayak gitu. Dari sini mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ya, status gizi bayi. Jadi status gizi bayi itu bisa berdasarkan berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan berat badan per tinggi badan. Ya. Berat badan per umur ini biasanya indikasinya underweight, ya gitu, atau dia obesitas kalau berlebihan. Gitu. Jadi dia kalau menurut ini ya, menurut berat badan per umur, dia tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut. Karena berat badan itu berkorelasi positif dengan umur. Mungkin biasanya kan kalau berat badan itu disesuaikan sama ini ya, umur dan tinggi badan ya, kalau menurut growth chart ya. Biasanya juga underweight kayak gitu ya, yang rendah ini dapat disebabkan karena bayinya itu stunting. Jadi stunting itu menurut TB per umurnya dia stunting atau dia kurus. Ya, itu yang kurus ini ya BB per TB-nya. Kalau dia tinggi badan per umur atau panjang badan ya, kalau untuk bayi ya, karena belum bisa berdiri, itu mengindikasi masalah gizi yang bersifat kronis atau lama. Ini biasanya diakibatkan oleh kemiskinan, perilaku hidup yang dia hygiene sanitasinya nggak bagus, PMBA-nya dia yang kurang baik, kayak gitu ya. Jadi PMBA-nya tadi yang terlalu dini atau terlalu lambat, seperti itu. Kalau BB per TB ya, berat badan menurut tinggi badan, ini indikasi masalah gizi akut ya, masalah gizi yang nggak terlalu lama kayak gitu terjadinya. Ini bisa diakibatkan oleh wabah penyakit dan kekurangan makanan, jadi kelaparan kayak gitu ya, mengakibatkan anak menjadi kurus. Nah, indikator ini juga mengindikasikan kegemukan kalau dia berlebihan ya, kalau dia kelas 3 SD. Ini menentukan status gizi balita, bayi atau balita ya. Jadi Z-score-nya ya. Jadi kalau nanti ada apa? Ada rinciannya ya Z-score-nya ya. Jadi untuk untuk panjang badan per umur atau tinggi badan per umur ini, misalkan dia di atas 3 SD. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Kalau dia di atas 3 SD, jadi anak dikategorikan sangat tinggi. Ini biasanya wajar ya, jadi tidak masalah ya. Kecuali kalau anak itu dia ada gangguan, misalkan dia ada gangguan metabolisme endokrinnya. Gitu. Terus dia untuk yang hitam ini ya, ini tuh normal. Range ini misalkan di atas 2 sampai di bawah -1 itu normal. Kayak gitu. Normal. Di bawah -2 ini pendek ya atau stunting. Lihat nomor 4, jadi anak yang pendek dan sangat pendek ini status gizinya dia kekurangan gizi secara kronis ya tadi ya. Jadi kalau di range-nya itu kan ada interpretasinya pendek dan sangat pendek ya. Ini disesuaikan dengan Z-score yang di bawah -2 ataupun di bawah -3 gitu. Untuk BB per U, berat badan per umur, nah ini untuk yang di atas 3 sampai di atas 1, ini lihat catatan 2, seorang anak berdasarkan BB per umur pada kategori ini kemungkinan mempunyai masalah pertumbuhan. Tapi akan lebih baik bila anak dinilai berdasarkan indikator BB per PB ataupun BB per TB. Karena tadi ya, yang sebelumnya ini ya, yang ini ya. Jadi walaupun dia misalkan underweight, itu kan tetap dilihatnya berat badannya itu kan mesti dilihat dari tinggi badan sama umurnya. Jadi kalau bisa yang dilihat itu informasi tambahan maksudnya ya, itu dilihat dari BB per TB atau IMT per umur. Itu. Kalau di bawah -2 itu underweight,
Di bawahnya min 3 itu sangat kurang ya, atau severe underweight. Di bawah min 3 tuh maksudnya dia min 3,1, min 3,3 gitu ya. Di bawah, kalau min itu kan di bawahnya semakin besar ya angkanya ya. Maksudnya nominalnya semakin besar, tapi karena min itu tetap namanya di bawah min 3. Jadi kalau di bawah min 2 ini berarti min 2,0 sampai dia min 2,59 gitu, itu namanya underweight. Ini BB per TB atau BB per TB ya. Misalnya ini wasting atau dia obese overweight gitu. Di atas 3 dia obese, di atas 2 jadi 2 sampai 2,59 itu overweight. Kalau dia di atasnya di atasnya 1, jadi 1 sampai 1,59 itu ada risiko overweight ya. Kalau yang ini dia normal, di bawahnya min 2 itu wasting, di bawahnya min 3 itu severe wasting. Nah, ini juga hampir sama ya, ini ya. Nah, kita lihat indeksnya. Ini tadi sampai hampir sama kayak yang tadi ya, sama seperti yang tadi ya. Cuma ini nanti dipisah-pisah gitu ya indeks pertumbuhannya. Kalau BB per umur ini bersifat akut ya tadi ya, tapi dia tetap harus dilihat mengenai panjang badan per umurnya ataupun dia berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badannya. Menggambarkan otot lemak, air, dan massa tulang. Merefleksikan status gizi sekarang, karena dia akut ya, dapat mendeteksi KEK pada anak. Jadi indikasinya dari BB yang kurang meningkat atau gagal tumbuh. Jadi di growth chart-nya itu berat badan per umurnya itu nggak sesuai atau dia di kurvanya itu pada garis merah atau hitam. Gitu. Ini ambang batasnya ya. Ini tinggi badan per umur atau panjang badan ya. Kalau untuk anak bayi atau balita yang belum bisa berdiri, ini dia mengindikasikan kekurangan gizi kronis atau merefleksikan dia status gizi yang lampau, jadi yang dulu-dulu kayak gitu. Panjang badan dan umur ini digunakan pada anak kurang dari 2 tahun. Jadi kalau panjang badan ya, ini kurang dari 2 tahun. Kalau dia sudah bisa berdiri, ini menggunakan tinggi badan kayak gini, biasanya 2 tahun sampai usia remaja kayak gitu. Nah, ini ya. Kalau belum bisa berdiri itu biasanya pakai lengboard atau shortboard kayak gitu. Jadi bayinya diletakkan di alat perhitungan namanya shortboard, jadi diletakkan di kayu kayak gitu ya. Terus nanti ditarik kayak gitu ya. Jadi biar tahu. Jadi nanti kakinya harus diluruskan. Biasanya kalau bayi itu kan agak nekuk gitu ya kakinya. Nah, ini untuk BB per TB atau BB per TB kayak gitu. Nah, ini menggambarkan kekurangan gizi yang bersifat akut atau kronis. Jadi status gizi sekarang juga. Jadi perpaduan status gizi sekarang yang akut sama status gizi yang lampau. Jadi kalau menurut yang lampiran yang sudah dikompil tadi ya, yang tabel-tabel di awal tadi ya, gitu. Jadi dia ada resiko overweight, wasting, severe wasting, gitu. Ini IMT, kalau ini IMT ya. IMT itu didapatkan dari panjang badan per berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan. Gitu. Jadi nanti itu kategorinya dia masuknya Z-score-nya itu berapa. Jadi sebenarnya itu ada alatnya namanya, kalau di PSG nanti kalian akan belajar ya. Jadi ada antropometri, ada aplikasi antropometri ya. Jadi kalian nanti nggak usah ngitung satu-satu kayak gitu ya. Maksudnya nggak usah ngitung kalkulatornya satu-satu. Jadi kalian tinggal masukin data, nanti di situ secara populasi misalkan banyak banget kayak gitu ya. Nanti di situ sudah ada range-nya tuh, kira-kira dia Z-score-nya secara umum berapa. Atau misalkan secara individu kayak gitu. Jadi nanti kalian ketahuan tuh PB per umurnya, dia Z-score-nya dia berapa. Atau biasanya tuh ada ininya, ada warnanya gitu ya, hitam, hijau, kuning, merah. Nama aplikasinya tuh WHO Antro ya. Kalau kalian nanti ada prakteknya sih di PSG ya, di antropometri ya. Jadi kalian bisa download tuh WHO Antro. Sudah sampai perhitungan kan ya antropometri ya PSG ya.
Sudah kan ya? Saya diem deh kalau nggak ada yang jawab. Sudah, Bu. Apa coba? Sudah sampai mana antropometrinya? Ngitung itu bayinya tuh kekurangan gizi atau tidak, kekurangan gizi akut atau kronik. Baru kemarin sih, Bu, dihitung apakah anaknya ambang batasnya usia segini, tingginya tuh berapa gitu loh, Bu. Ya, kayaknya itu sudah ini belum diajarin WHO antronya belum memasukkan datanya. Maaf, Bu, bisa diulangi? Sudah pakai aplikasi belum memasukkan datanya untuk tahu Z-score-nya. Belum, Bu, masih lihat dari tabel ada dikirim ibunya gitu dalam bentuk PDF. Masih itu Kan manual, ya? Bu. Ya, Bu. Ibunya tuh siapa coba? Lupa sih namanya siapa? Bu siapa Bu coba? Unzia, Bu. Bu Ya, Bu Unzia. Zia. Jadi ini nanti ini ya korelasi ya dengan mata kuliah penilaian status gizi ya gitu. Nah, tindak lanjutnya nih ya. Jadi di sini kalau di KMS ya ini ada di KIA juga ya. Misalkan si berat badannya itu jadi di KMS itu growth chart-nya itu kan ada ya grafiknya itu dia BB per umur atau dia panjang badan per tinggi badan gitu nanti ditarik garis kayak gitu ya. Nanti juga ada tuh namanya standar kenaikan berat badan yang misalkan bulan pertama itu nanti 900 gram atau bulan kedua nanti 400 gram gitu. Kalau dia nanti naiknya di bawahnya standarnya itu biasanya disebutnya itu kalau di KMS itu ada T, ada N, ada turun, ada naik kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia grafiknya itu atau kenaikannya itu nggak sesuai dengan pertumbuhannya, itu biasanya disebutnya T atau turun gitu ya. Kalau naiknya. Kalau tidak naik dalam satu kali nih ya, tidak naik satu kali, nanti kalau di posyandu itu kan ada 5 meja ya. Nah, di meja yang terakhir itu biasanya ada konseling gitu. Nanti biasanya dari pihak posyandu atau kader posyandunya itu memberikan penjelasan ya tentang kemungkinan penyebab berat badannya tidak naik gitu ya. Tapi tanpa menyalahkan ibunya gitu. Karena kan biasanya ibu sudah berusaha keras untuk kebiasaan makanan anaknya tapi bisa jadi anaknya itu sakit gitu juga ya. Jadi di KMS itu juga bisa dicatat ya di grafiknya itu dicatat permasalahannya apa nih, kok bisa turun kayak gitu. Diare atau batuk atau mungkin anaknya sakit kayak gitu tuh dicatat kayak gitu. Kalau misalkan dia tidak naik dalam 2 kali berturut-turut berarti ini dalam 2 bulan ya dan berada di bawah garis merah BGM. Jadi di garisnya itu di bawah garis merah kayak gitu itu dia dirujuk ya kalau di sini ya dirujuk ke tempat rujukan terdekat sesuai dengan kondisi anaknya ya bisa di puskesmas atau di rumah sakit jadi dirujuk kalau dia masih bisa diasuh sendiri misalkan nggak terlalu sakitnya ya sakit bayi sakit kan bisa mengakibatkan bayinya penurunan berat badan ya misalkan dia panas ya berarti nanti bisa diberikan obat dulu gitu. Tapi kalau diare misalkan ya diare yang berkepanjangan nah itu harus dirujuk. Nah, mungkin kemarin juga sudah pernah menghitung Z-score ya di antropometri ya. Jadi saya mengulang ya ini ya. Jadi paling sering digunakan untuk menentukan status gizi, nah pakai kurva atau pakai tabel baku kayak gitu. Penggunaan standar deviasi atau SD ya dapat digunakan untuk menyatakan ukuran pertumbuhan atau growth monitoring. Nah, ini cara yang menghitung Z-score-nya ya. Ini nilai individu dikurangi nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang rujukan kayak gitu. Nah, di sini terkadang pengukuran pada populasi ada hasil nilainya ekstrim ya. Jadi yang dia lebih dari 4 gitu. Padahal yang lebih dari 3 itu rata-ratanya misalnya yang lebih dari 3 itu rata-rata udah. Tapi ternyata ini ada yang nilai lebih dari 4. Nah, ini dia di-exclude.
Jadi di penilaian status gizi nanti tuh ada tidak hanya menilai makanan ya yang di exclude ya. Biasanya kalau dia asupannya terlalu tinggi dibandingkan sama mediannya, biasanya tuh dia di exclude supaya dia tidak masuk ke dalam over reporting atau under reporting. Jadi di exclude data yang seperti itu. Antropometri juga seperti itu. Jika dia nilainya ekstrim, lebih dari 4, lebih dari 5 misalnya ya, padahal biasanya itu lebih dari 3 gitu ya, itu di exclude saja. Karena akan mempengaruhi nilai yang lainnya. Nanti ini kalau di populasi ya, jadi di populasi itu kalian punya subjeknya 50 orang atau 60 orang. Kalau bisa data ini di exclude gitu. Dikeluarkan gitu ya, dihapus gitu. Nah, ini cara menghitungnya ya. Jadi contohnya seorang anak laki-laki 10 bulan, jadi ini BB per U-nya ya. Jadi ini nanti tabel bakunya ini ada yang BB per U, ada yang dia panjang badan per umur, ada yang BB per TB gitu ya. 10 bulan dengan BB-nya 7, PB-nya 70, tentukan nilai Z-score-nya. Nah, tadi ya rumusnya ya. Jadi rumusnya simpang bakunya median dikurangi nilai 1 SD. Tadi umurnya berapa? 10 bulan. Kita carinya 10 bulan. Mediannya berapa? 9,2. 9,2. Nilai min 1 SD dari umur 10 bulan berapa? Nilai min 1 SD-nya berapa? 8,2. Jadi 9,2 dikurangi 8,2 sama dengan 1. Teruskan ya. Z-score rumusnya BB dikurangi nilai median. Berat badannya ini berapa tadi? 7 kilo. 7 kilo dikurangin yang ini tadi, yang apa? Nilai mediannya ini. Nilai median yang dia 10 bulan tadi, min 9,2. Dibagi nilai simpang baku yang rumusnya ini tadi, dibagi 1, min 2,2. Kalau kita tadi melihat rumusnya yang tadi ya, melihat tabelnya tadi ya, kalau dia kurang dari min 2, maksudnya kalau BB per umur itu adalah gizi kurang atau dia underweight. Selanjutnya, ini growth chart-nya ya. Jadi kalau kalian kemarin pasti dikasih yang ini ya, weight for age untuk laki-laki, weight for age untuk perempuan. Kan weight for age itu maksudnya dia BB per umur gitu ya. Jadi ada BB per umur, ada BB nanti per PB, ada panjang badan per umur gitu. Itu dikasih namanya growth chart ya. Nah, caranya itu kalau pakai yang growth chart seperti ini, nah ini yang pertama ya. Jadi ini menarik garis titik 1 ini yang langkah terakhir ya harusnya ya. Jadi ini dulu nih. Berat badannya berapa nih? Berat badannya 9 kilo misalnya ya. 9 kilo. Dititikin sini ya 9 kilo. Terus ini melihat usia badutanya berapa nih? Ini 11 bulan. Ditarik nih. Kayak kurva matematika itu ya. Ditarik ketemu di sini nih. Ketemu di sini. Ini tuh berapa ini? Kita tarik di sini nih. Oh, ini dia kalau di sini ya, set di sini. Berarti kan ini kurang dari min 2. Ya. Kurang dari min 2. Kalau kurang dari min 2 berarti tadi underweight. Jadi kan dia di bawah garis merah nih, di bawah garis merah. Jadi yang bagus itu adalah di atas garis merah atau dia di antara yang ini nih, garis merah ini sama ini tuh normal ya. Jadi di hijau ini juga bagus nih, di hijau sini. Jadi kalau dia di bawah garis merah ya istilahnya BGM ya, bawah garis merah, atau dia di garis hitam yang sini gitu ya. Nah itu dia kalau tadi di kurang dari min 3 ya, dia masuknya kan severe underweight ya. Kalau antara min 2 sampai min 3 ini nanti dia masuknya ke underweight. Gitu. Itu cara melihat grafiknya itu seperti itu. Untuk yang KMS itu juga seperti ini, grafiknya bentuknya seperti ini KMS itu. Jadi ada garis merah, ada garis hitam, ada garis hijau, ada merah, ada hitam, kayak gitu. Nah, selain tadi IMT, panjang badan, tinggi badan, nah, status gizinya bayi itu bisa dilihat dari lingkar kepalanya. Jadi cara pengukuran lingkar kepala itu dengan melingkarkan ya, melingkarkan
pita pengukuran ini melalui bagian yang paling menonjol di bagian kepala, di bagian belakang kepala nih ya. Biasanya kalau bagian belakang kepala itu kan ada bagian yang lebih menonjol ya, kayak gitu. Nah, itu berarti diletakkan di situ. Nah, diukur pertengahannya ini, lingkar kepalanya ini berapa. Kayak gitu. Jadi ini satuannya sentimeter ya, biasanya ya, kayak gitu. Terus nanti dicocokkan dengan standar pertumbuhan lingkar kepala ya, kayak gitu. Jadi perempuan itu ukuran ideal lingkar kepalanya itu 35 cm dan akan bertambah menjadi 40 cm pada usia 3 bulan. Untuk usia 4 sampai 6 bulan akan bertambah 1 cm per bulan. Untuk yang di usia 6 sampai 12 bulan dia tambah 0,5 cm kayak gitu. Nah, untuk laki-laki idealnya dia 36 cm pada usia 3 bulan dan akan berubah menjadi, dan pada usia 3 bulan dia akan bertambah ya dari 36 menjadi 45 cm. Jadi kalau ini lingkar kepala ini fungsi atau tujuannya itu untuk ini melihat perkembangan syaraf dan pertumbuhan global otak pada struktur internal. Karena kan di awal-awal ya itu kan pertumbuhan dan perkembangan itu pesat. Jadi perkembangan atau pertumbuhan dari syaraf anaknya, syaraf bayi itu juga pesatnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti hari Jumat saya akan mengadakan kuis ya. Kuis untuk materi ini sama materi sebelumnya. Jadi untuk dari mulai apa namanya ke prinsip gizi untuk ibu hamil sampai prinsip untuk bayi ya, kayak gitu. Jadi nanti dipelajari, nanti Jumat kuisnya nggak terlalu banyak sih, kayak gitu. Jadi nanti dipelajari aja, di review aja gitu. Kalau GDDK tuh gizi dalam daur kehidupan tuh mata kuliahnya tuh kayak campur-campur itu ya. Ilmu gizi dasar ada, penilaian status gizi ada, kayak gitu. Jadi campur-campur. Jadi kalau kalian misalkan review kayak itu tuh dapat mata kuliah banyak.